Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan genangan di jalan dan bau tanah basah yang khas. Lampu-lampu kota memantul di permukaan air, membuat jalan tampak seperti sungai kaca. Sari duduk di balkon apartemen sementara, memandangi kota yang berdenyut. Hatinya tidak tenang. Semalam, pertarungan itu telah selesai, tapi ancaman belum sirna. Pesan-pesan anonim terus berdatangan, meskipun intensitasnya berkurang. Arga keluar dari kamar, wajahnya masih menunjukkan bekas luka dari pertarungan semalam. Luka kecil di tangannya sudah dibalut, tapi matanya tetap waspada. "Kamu tidak tidur semalam?" tanyanya pelan. Sari menggeleng. "Aku memikirkan Wulan, dan desa itu, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Ini baru permulaan." Arga duduk di sampingnya, menatap kota yang ramai tapi terasa kosong di hati mereka. "Aku akan pastikan keamanan kalian, tapi kita juga harus memikirkan strategi jangka panjang. Kita tidak bisa hidup dalam keadaan siap tempur selamanya." Sari menatapnya tajam. "Aku tidak takut, tapi aku ingin memastikan ini bukan hanya tentang kita. Aku ingin ada perubahan nyata di desa itu, supaya perempuan lain tidak lagi takut bersuara." Arga menunduk, menyentuh tangan Sari. "Aku mengagumi keberanianmu, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ini tidak hanya soal desa atau Budi. Ada pihak lain yang memanfaatkan kekacauan ini. Mereka bisa membuat masalah lebih besar dari yang kita kira." Sari mengerutkan kening. "Siapa mereka?" Arga menghela napas panjang. "Beberapa tokoh politik lokal dan pengusaha yang memiliki kepentingan dengan desa itu. Mereka tidak ingin perempuan seperti kamu dan Wulan mengacaukan stabilitas. Mereka akan mencoba menghentikanmu dengan cara apapun." Sari menatap jauh ke jalan basah di bawah. "Aku tahu risiko itu. Tapi jika aku mundur sekarang, semua pengorbanan semalam akan sia-sia. Aku tidak bisa mundur." Arga menatapnya dalam-dalam. "Aku di sini, selalu. Tapi kita harus berhati-hati. Setiap langkah kita bisa diawasi." Ponsel Sari bergetar, menampilkan pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat. "Kamu pikir semalam hanya kecelakaan? Kami sedang menunggu langkahmu berikutnya." Sari menutup layar, menatap Arga. "Mereka sudah tahu kita ada di Jakarta." Arga memegang pundaknya. "Mereka bisa menunggu. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka menang. Kita akan lawan, tapi dengan cerdas." Di kejauhan, gedung-gedung tinggi Jakarta berdiri megah. Simbol kekuatan dan modernitas. Bagi Sari, kota ini bukan lagi sekadar tempat berlindung. Ini adalah medan baru. Medan di mana ia harus memimpin pertarungan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua yang pernah dibungkam oleh ketakutan dan kekuasaan. Sari menarik napas panjang, menatap kota yang berkilau di bawah hujan yang mulai reda. "Kalau ini medan perang, maka aku siap bertempur," bisiknya. Arga tersenyum tipis. "Dan kamu tidak akan sendirian." Mereka berdua menatap matahari yang mulai muncul di balik gedung. Sinarnya memantul di genangan air, membawa janji baru di tengah ancaman yang belum berakhir. Jakarta terasa panas meskipun langit biru cerah. Sari dan Arga masih berada di apartemen sementara, tapi suasana hati mereka tidak sama dengan pagi tadi. Sari duduk di dekat jendela, tangan menekuk dagu, matanya menatap jalan di bawah. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan Wulan dan desa itu," katanya pelan. "Budi mungkin sudah tertangkap, tapi orang-orangnya masih ada. Dan sekarang pihak lain ikut campur." Arga menatap layar laptop yang menampilkan berita terbaru. Artikel nasional memuat headline, "Konflik desa di Jawa Timur memanas, ancaman terhadap aktivis perempuan." "Ini," kata Arga sambil menunjuk layar, "adalah cara mereka memainkan opini publik. Mereka ingin membuatmu terlihat berbahaya, bukan korban." Sari menghela napas. "Kalau mereka berhasil memutar balik opini publik, maka perubahan yang kita mulai bisa hilang. Semua perempuan di desa itu akan kembali diam." Tiba-tiba Wulan mengetuk pintu, membawa wajah pucat dan gemetar. "Mbak, tadi aku hampir diikuti oleh beberapa pria saat membeli kebutuhan. Mereka tahu tempat kita," katanya tergesa. Sari berdiri, menenangkan Wulan. "Tenang, mereka hanya mencoba mengintimidasi kita. Jangan panik." Arga menunduk, serius. "Ini sudah di luar prediksi kita. Mereka tidak main-main. Kita harus mulai menyusun strategi baru. Keamanan 24 jam, rute aman, dan koordinasi dengan pihak berwajib." Sari menatap ponsel. Pesan anonim masuk lagi. "Kamu pikir aman di Jakarta? Kami sedang menunggu." Sari menekan layar, menatap Arga. "Mereka tahu setiap gerakan kita." Arga mengangguk. "Mereka mungkin tahu, tapi kita bisa memanfaatkan itu. Kita harus membuat mereka bermain sesuai aturan kita, bukan mereka." Wulan duduk di sofa, menunduk. "Aku merasa takut, tapi aku tidak ingin menyerah." Sari meraih tangannya. "Tidak apa-apa merasa takut.
Tapi rasa takut itu harus membuat kita lebih kuat, bukan mundur. Sorenya, Arga menerima telepon dari pengacara mereka. Suara di seberang terdengar tegang. Kami telah memantau kelompok yang kemungkinan mendukung Budi dan kroninya. Mereka mulai bergerak lebih sistematis. Kita harus waspada terhadap ancaman fisik dan sosial. Sari menutup mata, menenangkan napasnya. Kalau mereka menganggap kita lemah, kita akan menjadi target. Tapi aku tidak akan mundur. Arga menatapnya lama. Kamu sadar ini bisa lebih dari sekadar intimidasi. Bisa jadi perang terbuka jika mereka ingin menunjukkan kekuatan. Sari menatap kota yang mulai gelap. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Kalau ini adalah medan perang, maka kita harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Untuk diriku, untuk Wulan, dan untuk semua perempuan yang pernah dibungkam. Arga menggenggam tangannya. Kita akan melaluinya bersama. Tidak ada mundur, tidak ada menyerah. Di luar, angin malam membawa aroma hujan yang mulai turun lagi. Jakarta tetap bising, tapi di balkon apartemen itu, Sari dan Arga berdiri bersama, memandang kota yang berkilau, mengetahui bahwa ancaman baru sedang mengintai. Dan mereka harus lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih siap dari sebelumnya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma basah yang khas, genangan air yang memantulkan cahaya lampu kota, dan bayangan yang bergerak samar di trotoar. Sari duduk di balkon, memegang ponsel yang menampilkan peta digital rute aman. Wajahnya tegang, tetapi matanya penuh tekad. Ini bukan hanya tentang kita lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini tentang semua yang tidak bisa bersuara. Arga berdiri di sampingnya, lengan melingkari pundaknya. Kamu tidak sendiri, katanya. Dan kita harus ingat, ancaman terbesar sering datang dari tempat yang tidak kita duga. Sari menunduk, menatap layar ponsel. Pesan anonim terakhir masih tersisa. Kamu pikir semalam cukup? Kami sedang mengamati langkahmu. Ia menghapus pesan itu, menatap Arga. Mereka mengira kita akan takut. Mereka salah. Tiba-tiba dering ponsel Wulan berbunyi. Nomor tak dikenal. Wajah Wulan pucat. Mereka tahu aku di sini, ucapnya pelan. Sari menepuk pundak Wulan. Tenang, kita sudah menyiapkan segala kemungkinan. Mereka tidak bisa mengejutkan kita lagi. Arga mengangguk. Besok kita akan mulai langkah pertama. Kita perlu keluar dari zona nyaman, kumpulkan informasi, dan mulai memetakan siapa yang mendukung mereka. Ini bukan hanya soal menghadapi ancaman fisik, tapi juga sosial, politik, dan hukum. Sari menarik napas panjang. Aku siap. Untuk pertama kalinya, aku merasa kita benar-benar memegang kendali. Wulan tersenyum lemah meski masih terlihat takut. Kalau ada Mbak di sampingku, mungkin aku juga bisa berani. Arga menatap kedua perempuan itu, matanya serius. Ini baru permulaan. Jakarta besar, tapi kita lebih besar dari rasa takut kita sendiri. Di luar, kota berkilau di bawah langit gelap. Hujan yang sempat reda kembali menetes tipis. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan refleksi yang tampak seperti jejak-jejak masa depan yang belum pasti. Sari menatap ke horizon bergumam pelan. Kalau ini adalah medan perang, maka kita baru saja melangkah ke garis depan. Tidak ada mundur. Arga menggenggam tangannya erat. Dan aku di sini. Setiap langkah, setiap keputusan, kita jalani bersama. Hujan mulai turun lagi, tapi mereka tidak peduli. Malam itu, 3 orang berdiri di balkon apartemen kecil, menatap kota besar, siap menghadapi segala konsekuensi, dengan keberanian, tekad, dan perasaan yang tumbuh lebih dalam di tengah tekanan yang tak pernah berhenti. Langkah pertama di medan baru telah diambil, dan Jakarta, dengan segala ancaman dan rahasianya, menunggu gerakan mereka berikutnya. Membawa kabut tipis yang menggantung di antara gedung-gedung pencakar langit. Kota yang biasanya ramai, kini terasa hening, seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Sari duduk di ruang kerja sementara mereka menatap layar laptop dengan pandangan fokus. Informasi yang masuk melalui email, pesan terenkripsi, dan laporan media sosial terus berdatangan. Beberapa akun anonim menyoroti langkahnya, memberi peringatan halus, namun juga ada dukungan yang tersembunyi di balik pesan-pesan rahasia. Arga duduk di kursi di seberang, matanya menyipit menatap grafik data yang menunjukkan pergerakan kelompok yang masih loyal pada Budi dan kroninya. Mereka mulai mengorganisasi strategi baru, katanya. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di media, pengaruh sosial, dan politik. Ini jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Sari mengangguk perlahan. Aku tahu, tapi kalau kita terus diam, mereka akan menang. Kita harus melangkah meski setiap langkah berisiko. Tiba-tiba ponsel Wulan bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Wulan menatap Sari dengan mata cemas. Mereka mengirim pesan lagi. Katanya, mereka tahu lokasi kita sekarang.
Sari menelan ludah. Baik, tidak ada panik. Kita gunakan ini sebagai keuntungan. Kalau mereka terlalu percaya diri, kita bisa memancing kesalahan mereka. Arga menatap Wulan. Jangan khawatir, kita sudah menyiapkan langkah keamanan ekstra. Semua rute aman, semua lokasi diperiksa. Tapi kita juga perlu informasi tentang siapa yang benar-benar mendukung mereka. Ini akan menjadi perang intelektual, bukan hanya fisik. Sari berdiri, menatap kota dari jendela. Jakarta ini besar, tapi kita lebih besar dari rasa takut kita sendiri. Kita akan gunakan media, opini publik, dan semua sumber daya yang ada untuk membalikan tekanan ini. Tidak ada lagi langkah mundur. Arga tersenyum tipis. Kamu selalu punya keberanian yang luar biasa. Tapi ingat, kita harus cerdas. Ancaman ini bisa datang dari mana saja. Orang yang terlihat ramah, akun anonim, bahkan pihak yang terlihat netral. Sari menunduk, tangan mereka saling menggenggam. Aku siap. Untuk diri kita, untuk Wulan, dan untuk semua perempuan yang pernah dibungkam. Jika ini adalah medan perang, maka kita baru saja melangkah ke garis depan yang nyata. Di luar, gedung-gedung tinggi Jakarta berkilau, lampu jalan memantul di genangan air yang tersisa dari hujan semalam. Kota itu seperti panggung besar yang menunggu aksi mereka. Sari menatap horizon. Mereka mengira bisa menakut-nakuti kita. Mereka salah. Kita akan menunjukkan bahwa keberanian dan kebenaran bisa mengalahkan intimidasi. Arga mengangguk, menatapnya dalam-dalam. Langkah pertama sudah kita siapkan. Sekarang kita mulai melangkah. Bersama. Malam itu Jakarta tetap hidup dengan rahasianya. Tapi di apartemen kecil itu, 3 orang. Sari, Arga, dan Wulan bersiap menghadapi ancaman yang semakin nyata. Dengan strategi, keberanian, dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menembus celah gedung tinggi, memantul di aspal yang mengering setelah hujan. Namun bagi Sari, panas itu tidak mengurangi ketegangan di dalam dadanya. Di ruang kerja apartemen, Sari duduk menatap layar laptop yang menampilkan peta digital. Titik-titik merah menunjukkan lokasi orang-orang yang sebelumnya loyal kepada Budi. Sekarang, mereka bergerak lebih licik, menyebar pesan di media sosial, dan mencoba memprovokasi opini publik. Arga berdiri di dekat jendela, menatap jalanan di bawah. Mereka mulai menggunakan jaringan sosial, memanipulasi opini publik, memberi tekanan psikologis. Kita tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tapi juga perang persepsi. Sari mengangguk. Kalau mereka berhasil membuat masyarakat berpihak pada mereka, kita bisa kehilangan dukungan bahkan sebelum menghadapi serangan langsung. Wulan duduk di sofa, wajahnya pucat. Aku takut, mereka mungkin bisa menarget kita di mana saja. Sari menepuk pundak Wulan. Rasa takut itu wajar, tapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut mengendalikan kita. Ponsel Sari bergetar. Pesan anonim lagi. Kami tahu kalian merencanakan sesuatu. Jangan merasa aman. Sari menatap layar, lalu menutupnya dengan tegas. Mereka ingin kita panik. Mereka salah. Kita akan gunakan semua strategi yang ada. Arga duduk di sampingnya, menatap Sari dengan serius. Langkah pertama besok harus hati-hati. Kita akan mulai memetakan siapa saja yang mendukung mereka dan siapa yang bisa kita ajak bekerja sama. Ini tidak lagi soal kekuatan fisik. Ini soal informasi, opini publik, dan jaringan yang kita buat. Sari menghela napas panjang, menenangkan diri. Aku siap. Untuk Wulan, untuk diriku, dan untuk semua perempuan yang takut bersuara. Di luar, lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan bayangan panjang di trotoar yang basah. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti kota. Wulan menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Kalau ada Mbak di sini, mungkin aku juga bisa berani. Sari tersenyum tipis. Kita semua bisa berani, tapi kita harus bersama. Aku tidak akan membiarkan mereka menakut-nakuti kita. Arga mengangguk. Kita harus bergerak seperti satu kesatuan. Langkah kita harus cermat. Mereka mungkin sudah mengintai, tapi kita yang menentukan kapan serangan balik dimulai. Malam itu, ketegangan terasa nyata. Jakarta tetap bising. Namun di apartemen kecil itu, 3 orang berdiri di tengah strategi yang mulai mereka susun. Bayangan ancaman mengintai dari setiap sisi, tapi tekad mereka lebih kuat dari ketakutan itu. Sari menatap horizon gelap, bergumam pelan, ini baru permulaan, tidak ada mundur, tidak ada menyerah. Dan di balik bayangan kota, ancaman yang lebih besar menunggu langkah mereka berikutnya, sebuah pertaruhan yang akan menentukan nasib mereka semua. Malam turun perlahan di Jakarta, membawa angin panas dan suara kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu gedung menyala satu persatu, seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Sari duduk sendirian di ruang kerja,
menatap layar laptop yang kini menampilkan rekaman video pendek. Video itu tidak jelas, diambil dari sudut jauh, namun cukup untuk memperlihatkan siluet seseorang yang sangat ia kenal, dirinya sendiri, sedang berbicara dengan seorang pria di parkiran 2 malam lalu. Judul unggahan itu membuat dadanya menggeras. Aktivis atau provokator? Pertemuan rahasia Sari dengan tokoh tak dikenal. Komentar di bawahnya mengalir deras. Tuduhan, caci maki, dan keraguan bercampur menjadi satu. Sari mengepalkan tangannya. Mereka mulai menyerang reputasi, gumamnya. Arga masuk dengan langkah cepat. Begitu melihat layar, wajahnya mengeras. Mereka sengaja memotong konteks. Pria itu hanya relawan hukum. Tidak masalah bagi mereka, jawab Sari pelan. Yang penting citraku retak. Wulan berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Di grup, mereka mulai bilang Mbak Sari punya agenda tersembunyi. Beberapa orang yang dulu mendukungku mulai diam. Henning menelan ruangan. Inilah serangan yang paling berbahaya. Bukan pukulan, bukan ancaman langsung, melainkan keraguan. Arga memecah keheningan. Kita harus bergerak cepat. Kalau narasi ini dibiarkan, kita kehilangan kepercayaan publik. Sari menatap layar, lalu memejamkan mata sejenak. Kalau aku membela diri terlalu keras, mereka akan bilang aku panik. Kalau aku diam, mereka bilang aku bersalah. Arga menatapnya dalam-dalam. Ada satu cara. Sari membuka mata. Apa? Kita buka semuanya, kata Arga tegas. Kesepakatan palsu kita, ancaman dari desa, tekanan yang kamu terima sejak awal. Wulan terkejut, tapi itu berbahaya. Mereka bisa menyerang lebih keras. Sari terdiam lama. Keputusan ini seperti berdiri di tepi jurang. Kalau kebenaran keluar, lanjut Arga, kita kehilangan privasi. Kamu kehilangan kesempatan hidup normal. Tapi kalau tidak, mereka akan terus memelintir ceritamu. Sari berdiri, melangkah ke jendela. Jakarta terbentang di bawah, megah dan kejam sekaligus. Aku sudah kehilangan hidup normal sejak malam aku mengangkat parang itu, katanya pelan. Kalau aku harus kehilangan lebih banyak demi menghentikan mereka, aku siap. Wulan menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Mbak, aku ikut. Apapun yang terjadi. Arga mengangguk. Kalau begitu, kita siapkan segalanya. Besok pagi, konferensi pers, tidak ada setengah-setengah. Ponsel Sari bergetar lagi. Pesan anonim masuk, lebih panjang dari biasanya. Kami tahu apa yang akan kamu lakukan. Jika kamu bicara, ada harga yang harus dibayar. Pikirkan orang-orang yang kamu cintai. Sari menatap pesan itu lama. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya mantap. Ia menunjukkan pesan itu pada Arga. Ancaman kosong, kata Arga, meski rahangnya mengeras. Tapi kita akan tingkatkan pengamanan. Sari mengangguk. Bukan hanya pengamanan fisik, mental juga. Malam semakin larut. Mereka bertiga duduk bersama, menyusun pernyataan, bukti, kronologi. Setiap kata ditimbang, setiap detail diperiksa. Ini bukan lagi sekadar bertahan. Ini adalah serangan balik. Sebelum tidur, Sari berdiri di balkon sendirian. Angin malam menyentuh wajahnya. Di kejauhan, kota berkilau seperti lautan cahaya. Ia teringat desa, pintu yang digedor, suara orang-orang yang dulu ia kenal. Ia teringat rasa takut dan alasan mengapa ia tidak boleh berhenti. Aku tidak sempurna, bisiknya. Tapi aku jujur. Di dalam, Arga memandangnya dari kejauhan. Perempuan yang kini berdiri di pusat badai, bukan karena ambisi, tapi karena keberanian. Besok, segalanya akan berubah, dan tidak semua orang akan selamat dari kebenaran itu. Jakarta terasa berbeda. Matahari menembus kabut tipis, memantul di kaca gedung-gedung tinggi, namun bagi Sari pagi ini terasa berat. Hatinya penuh dengan ketegangan, adrenalin, dan sedikit rasa takut yang bercampur dengan tekad. Sari duduk di meja kerja menatap tumpukan dokumen dan rekaman video. Semua bukti yang mereka kumpulkan, semua percakapan yang direkam secara sah, dan timeline ancaman dari desa hingga Jakarta tersusun rapi. Setiap detail akan menjadi senjata mereka besok. Arga masuk membawa kopi hangat. Sudah sarapan? Tanyanya, mencoba meringankan ketegangan. Sari menggoyangkan kepala. Tidak ada waktu untuk sarapan. Besok kita harus siap. Semuanya harus sempurna. Wulan duduk di sofa, wajahnya pucat. Aku masih takut, tapi aku tidak ingin mundur sekarang. Sari menatapnya. Rasa takut itu normal. Yang penting, kita gunakan rasa takut itu menjadi kekuatan. Besok, kita tidak melawan secara fisik. Kita melawan dengan fakta, kebenaran, dan keberanian. Arga mencondongkan badan serius. Media akan ramai. Orang-orang yang mendukung Budi mungkin akan berusaha menutup mulutmu dengan intimidasi verbal. Kita harus siap menghadapi pertanyaan sulit, provokasi, bahkan kemungkinan difitnah. Sari mengangguk. Aku siap. Kita sudah mengumpulkan bukti yang cukup. Tidak ada yang bisa memutarbalikkan fakta. Di luar jendela, lalu lintas Jakarta berdenyut.
Mobil-mobil dan sepeda motor berseliweran, menciptakan irama kota yang tidak pernah tidur. Bagi Sari, kota ini kini menjadi medan baru, medan di mana setiap langkah bisa memicu gelombang baru. Arga memeriksa catatan mereka lagi. Kita juga harus siapkan rencana darurat. Jika ada yang mencoba menyerang secara fisik, kita harus tahu kemana harus pergi, siapa yang bisa dipercaya, dan bagaimana melindungi diri kita sendiri. Sari menatap kota yang berkilau di bawah. Aku tahu risiko itu. Aku sadar besok bisa menjadi titik balik. Untuk kita, untuk Wulan, dan untuk semua perempuan yang pernah takut bersuara. Wulan menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku ikut, aku tidak ingin membiarkan mereka menang. Arga menatap kedua perempuan itu, matanya penuh keyakinan. Besok adalah langkah pertama kita. Kita tidak melawan dengan kekerasan, tapi dengan fakta dan kebenaran. Kita harus tampil solid, tegas, dan siap menghadapi segala kemungkinan. Sari menunduk, menatap catatan bukti yang mereka susun. Hujan semalam meninggalkan genangan di jalan, memantulkan cahaya lampu kota. Semua itu seperti mengingatkan bahwa Jakarta selalu mengawasi, selalu menunggu gerakan mereka. Ia menatap Arga dan Wulan, lalu tersenyum tipis. Kalau besok adalah medan perang, maka kita sudah siap. Arga menggenggam tangannya, dan kita tidak akan sendirian, kita akan hadapi ini bersama. Di balkon apartemen, angin membawa aroma hujan yang basah, sementara kota Jakarta tetap berdenyut di bawah kaki mereka. Besok, langkah mereka akan menentukan arah baru, dan tidak ada jalan kembali. Jakarta terasa panas dan berdebu, namun di apartemen Sari, ketegangan terasa lebih pekat daripada udara. Televisi, laptop, dan ponsel menampilkan berita terbaru tentang skandal desa, pertarungan hukum, dan rumor yang tersebar di media sosial. Sari duduk dengan tangan gemetar menatap layar laptop. Setiap pesan masuk, setiap tagar baru di media sosial, seperti gelombang kecil yang bisa menenggelamkan reputasinya. Arga berdiri di dekat jendela, menatap jalanan yang sibuk di bawah. Mereka mulai mengintimidasi secara online. Beberapa akun palsu menyerang kita secara langsung. Bahkan beberapa wartawan mencoba memancing kontroversi, katanya serius. Wulan menatap Sari dengan cemas. Aku takut kalau besok mereka menyerang secara terbuka di konferensi pers. Sari menepuk pundak Wulan. Rasa takut itu wajar, tapi besok adalah kesempatan kita membalik keadaan. Fakta ada di pihak kita, dan kita harus tampil percaya diri. Arga mencondongkan badan, memeriksa dokumen yang mereka siapkan. Kita harus mengatur setiap detail, siapa yang akan berbicara dulu, bukti apa yang akan ditampilkan, dan bagaimana menangani provokasi. Media bisa menjadi senjata, tapi juga bisa menjadi jebakan. Sari menarik napas panjang. Aku tahu, ini bukan hanya tentang reputasi kita. Ini tentang semua orang yang pernah dibungkam, termasuk Wulan dan perempuan lain di desa. Kalau kita gagal, mereka bisa dipaksa diam lagi. Ponsel Sari bergetar. Pesan masuk dari nomor anonim lagi. Besok, semua orang akan melihat siapa kamu sebenarnya. Jangan membuat kesalahan. Sari menatap layar, lalu menutupnya perlahan. Mereka ingin aku panik. Mereka salah. Besok aku akan tunjukkan siapa yang berani dan siapa yang takut. Arga meletakkan tangan di bahu Sari. Kita akan hadapi ini bersama. Tidak ada ruang untuk keraguan. Sore menjelang malam, apartemen itu dipenuhi persiapan. Bukti-bukti dicetak, dokumen diatur, dan strategi komunikasi disusun. Sari, Arga, dan Wulan duduk bersama, memeriksa setiap detail dengan saksama. Di luar Jakarta terus berdetak, lalu lintas tetap padat, dan dunia tidak berhenti menunggu mereka. Namun di balkon apartemen, 3 orang itu menatap kota yang berkilau, bersiap menghadapi badai yang lebih besar daripada apapun yang pernah mereka hadapi. Sari menarik napas menatap Arga. Kalau besok adalah medan perang, kita tidak boleh mundur. Arga mengangguk, menggenggam tangannya. Dan kita akan berdiri bersama, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Malam itu mereka tidur dengan hati-hati namun tegas, karena besok garis batas antara kemenangan dan kehancuran akan terlihat jelas. Lampu kamera menyala terang, kilatan blitz berulang kali menyambar seperti petir kecil. Wartawan dari berbagai media nasional dan independen memenuhi ruangan, suara mereka bercampur menjadi dengung yang tegang. Sari berdiri di belakang podium mengenakan kemeja putih sederhana, tidak ada riasan berlebihan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan keberanian yang tidak bisa dipalsukan. Arga berdiri di sampingnya, sedikit ke belakang. Wulan duduk di barisan depan, tangannya saling menggenggam, tubuhnya masih gemetar, namun matanya menatap lurus ke depan. Seorang moderator membuka acara.
Konferensi pers ini diadakan untuk memberikan klarifikasi dan pernyataan resmi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, intimidasi, dan dugaan rekayasa opini publik. Ruangan menjadi hening. Sari menarik napas panjang, lalu berbicara. Nama saya Sari. Saya bukan aktivis profesional, saya bukan politisi. Saya hanya seorang perempuan yang melihat temannya hampir mati karena kekerasan dan memilih untuk tidak diam. Beberapa wartawan mulai menulis cepat. Sejak malam itu di desa, lanjut Sari, saya menerima ancaman, intimidasi, dan upaya pembungkaman. Bukan hanya kepada saya, tapi juga kepada korban Wulan. Ia menoleh ke arah Wulan. Ini bukan cerita tunggal. Ini pola. Arga memberi isyarat. Layar besar di belakang mereka menyala. Rekaman suara diputar, pesan ancaman, tangkapan layar chat intimidasi, dokumentasi medis luka Wulan. Laporan resmi yang sempat menghilang di tingkat desa. Ruangan bergemuruh. Seorang wartawan berdiri. Apakah benar pernikahan Anda dengan Tuan Arga hanya kesepakatan palsu? Sari tidak menghindar. Benar, awalnya. Desahan kaget terdengar. Itu keputusan pribadi dalam situasi tertekan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membela pilihan pribadi saya, melainkan untuk menunjukkan bagaimana tekanan sosial, kekuasaan lokal, dan budaya diam memaksa perempuan mengambil jalan ekstrem hanya untuk bertahan hidup. Wartawan lain menyela. Apakah Anda menyesal? Sari menatap lurus ke kamera. Saya menyesal karena kekerasan masih dianggap urusan privat. Saya menyesal karena korban selalu diminta diam demi nama baik. Tapi saya tidak menyesal karena memilih melindungi nyawa. Wulan berdiri. Tangannya gemetar, suaranya sempat tertahan, lalu menguat. Saya dipukul selama 7 tahun, katanya. Saya diam karena saya takut. Tapi hari ini saya tidak mau takut lagi. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Seorang jurnalis senior bertanya, suaranya berat. Apakah Anda siap dengan konsekuensi setelah ini? Sari mengangguk perlahan. Saya tahu setelah hari ini, hidup saya tidak akan tenang. Tapi kalau satu perempuan saja berani bicara karena ini, maka semua ancaman itu sepadan. Di luar gedung, layar ponsel mulai menyala. Tagar baru muncul dan menyebar cepat. Kami percaya Sari, hentikan KDRT, suara perempuan. Beberapa jam kemudian, pernyataan resmi dari kepolisian dirilis. Kasus intimidasi dan rekayasa opini akan diselidiki. Nama-nama mulai disebut, jaringan mulai retak. Malamnya di apartemen, Sari duduk lelah di sofa. Tubuhnya seperti habis berlari jauh. Arga duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kamu luar biasa hari ini. Sari tersenyum lemah. Aku takut. Aku tahu, jawab Arga. Tapi kamu tetap berdiri. Ponsel Sari bergetar. Bukan ancaman kali ini. Pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih, karena kamu, aku berani melapor. Air mata akhirnya jatuh. Sari menutup mata bersandar di bahu Arga. Malam itu Jakarta tetap bising. Ancaman belum sepenuhnya hilang, musuh belum sepenuhnya kalah. Namun satu hal sudah berubah selamanya. Kebenaran telah keluar ke cahaya dan tidak ada kekuatan yang bisa memaksanya kembali ke gelap. Udara hangat bercampur aroma hujan semalam, tapi suasana kota terasa lebih tegang. Media sosial dan portal berita sudah dipenuhi liputan tentang konferensi pers Sari dan Wulan semalam. Sari duduk di balkon apartemen, matanya menatap genangan air di jalanan. Kita berhasil kemarin, gumamnya, tapi ini baru permulaan. Arga berdiri di sampingnya, tangan di saku celana menatap kota yang berkilau di bawah. Gelombang dukungan datang cepat. Banyak yang memberi pesan positif, tapi ada juga ancaman baru yang menyertai. Sari menghela napas. Aku tahu, setelah kebenaran keluar, mereka yang merasa terancam pasti akan mencoba membalas. Kita harus tetap waspada. Wulan masuk membawa laptop, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Mbak, beberapa akun anonim mengancam akan membocorkan alamat kita. Bahkan beberapa wartawan mempertanyakan integritas bukti yang kita tampilkan. Sari menatap Wulan menepuk pundaknya. Kita sudah memprediksi ini. Ancaman ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang semua perempuan yang sebelumnya terdiam. Kita akan tunjukkan bahwa kebenaran lebih kuat daripada intimidasi. Arga duduk di meja, membuka email dari pengacara mereka. Ada kabar dari desa. Beberapa pihak yang dulu mendukung Budi mulai mengorganisasi protes. Mereka menyebar kabar bahwa kita sengaja memprovokasi media. Kalau ini tidak ditangani, bisa menjadi isu nasional. Sari menutup mata sejenak. Aku lelah, tapi kita tidak bisa berhenti. Ini bukan soal aku atau Arga lagi. Ini tentang mereka yang takut bersuara. Wulan menarik napas panjang. Aku ingin ikut lebih aktif. Aku tidak ingin mereka menang lagi. Sari tersenyum tipis. Kita akan hadapi ini bersama.
Tapi besok, kita harus mulai strategi baru. Kita harus mengambil langkah yang lebih besar daripada sebelumnya, mengantisipasi segala kemungkinan. Arga mencondongkan badan ke arah mereka. Kita akan mengatur media, membuat fakta lebih jelas, menghubungi pihak berwenang, dan mengawasi jaringan mereka. Tapi kita juga harus siap menghadapi serangan pribadi, provokasi, bahkan kemungkinan canggih dari pihak yang tidak terlihat. Di luar, Jakarta terus berdenyut, mobil dan motor berseliweran, suara kota yang tidak pernah tidur. Tapi di apartemen kecil itu, 3 orang Sari, Arga, dan Wulan menghadapi gelombang baru dengan strategi, tekad, dan keberanian. Sari menatap horizon gelap, berseru pelan, "Ini adalah medan baru. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih kuat. Tidak ada ruang untuk ragu." Arga menggenggam tangannya, mata mereka bertemu, dan kita akan melangkah bersama. Tidak ada yang mundur. Malam ini persiapan dimulai. Besok, gelombang baru ini akan menentukan langkah mereka berikutnya. Dan mungkin nasib mereka semua. Jakarta terasa panas dan sesak. Matahari hampir tenggelam, namun udara tetap pengap, seolah menahan napas. Di apartemen Sari, ketegangan terasa lebih nyata daripada panas luar. Sari duduk di meja kerja, menatap layar laptop. Setiap notifikasi yang masuk adalah alarm baru, pesan ancaman, komentar miring, dan unggahan anonim yang memutarbalikkan fakta. Arga berdiri di dekat jendela, memandang lalu lintas yang padat di bawah. Mereka mulai bergerak lebih licik. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Mereka menarget reputasi kita. Wulan duduk di sofa, tangan saling menggenggam, wajahnya pucat. "Aku takut. Apa mereka akan menyerang kita secara langsung?" Sari menepuk pundak Wulan. Rasa takut itu wajar, tapi besok adalah kesempatan kita untuk membalik keadaan. Kita punya fakta, bukti, dan keberanian. Arga membuka dokumen penting yang dikirim pengacara mereka. Ada indikasi beberapa pihak dari desa mencoba menyebarkan fitnah. Mereka ingin membuat opini publik berpihak pada mereka. Jika ini berhasil, langkah kita besok akan lebih sulit. Sari menghela napas panjang, menenangkan diri. Kalau kita menyerah karena takut, mereka menang. Tapi kalau kita tetap berdiri, bahkan ancaman paling licik pun tidak bisa menundukkan kita. Wulan menatap Sari. "Aku ingin ikut bertindak. Aku tidak mau lagi menjadi korban." Sari tersenyum tipis. "Kita akan hadapi ini bersama. Tapi kita harus cerdas. Setiap langkah harus diperhitungkan. Tidak ada yang bisa kita remehkan." Arga mencondongkan badan menatap kedua perempuan itu. "Besok, strategi kita bukan hanya membuka fakta, tapi juga mengantisipasi serangan balik. Kita harus mengontrol narasi, tetap tenang di depan publik, dan menyiapkan jawaban untuk setiap provokasi." Sari menatap layar laptop sekali lagi. Genangan air di jalan memantulkan cahaya lampu kota, seolah mengingatkan bahwa ancaman bisa datang dari setiap arah, terlihat maupun tersembunyi. "Ini bukan hanya soal reputasi kita," kata Sari pelan. "Ini tentang semua perempuan yang dulu takut bersuara. Kita harus memastikan mereka tahu, kebenaran lebih kuat dari intimidasi." Arga menggenggam tangannya. "Kita akan melalui ini bersama. Setiap langkah kita dihitung, setiap tindakan kita tepat sasaran. Tidak ada ruang untuk ragu." Di balkon, angin sore membawa aroma hujan semalam, sementara Jakarta tetap berdetak di bawah kaki mereka. Besok, gelombang baru ini akan diuji, dan keputusan mereka akan menentukan arah pertarungan yang sebenarnya, antara keberanian dan ketakutan, antara kebenaran dan kebohongan. Malam mulai menutup Jakarta. Lampu jalan memantul di genangan air sisa hujan sore tadi, menciptakan bayangan panjang yang seakan menari di trotoar. Di apartemen Sari, ketegangan terasa seperti badai yang menunggu waktu untuk pecah. Sari duduk di meja, menatap tumpukan dokumen, rekaman video, dan bukti-bukti lain yang akan mereka gunakan besok. Setiap detail telah diperiksa berkali-kali. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Arga berdiri di dekat jendela, menatap jalanan yang berkilau di bawah. Besok, kita menghadapi bukan hanya ancaman dari desa, tapi juga publik yang mungkin belum sepenuhnya percaya. Mereka bisa mencoba menjebak kita dengan pertanyaan licik. Sari menunduk, menatap dokumen di tangannya. "Aku siap. Aku sudah siap menghadapi apapun. Ancaman mereka tidak lagi menakutkan. Yang penting, kita berdiri di sisi kebenaran." Wulan duduk di sofa, wajahnya pucat tapi matanya bersinar. "Aku akan ikut. Aku tidak mau lagi menjadi korban. Aku ingin berani." Sari menepuk pundak Wulan. "Besok kita akan berdiri bersama. Kita harus cerdas, tenang, dan fokus. Ancaman bisa datang dari arah manapun. Dari mereka yang terlihat ramah, media, atau bahkan pihak yang seolah netral." Arga membuka laptopnya, menunjukkan peta pergerakan beberapa pihak yang masih loyal kepada Budi.
Mereka mungkin mencoba mengganggu konferensi besok. Kita harus menyiapkan jalur aman, pengamanan tambahan, dan strategi komunikasi. Setiap langkah harus terencana. Sari menghela napas panjang. Aku lelah, tapi kita tidak bisa berhenti. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semua orang yang takut bersuara. Besok adalah kesempatan kita untuk membuat perubahan nyata. Di balkon, angin malam membawa aroma hujan yang basah menyapu wajah mereka. Lampu-lampu kota berkilau seperti ribuan mata yang mengawasi. Sari berdiri menatap horizon. Ini adalah medan baru, tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada jalan mundur. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berani. Arga menatapnya, menggenggam tangannya. Dan kita akan melangkah bersama, tidak ada yang akan kita hadapi sendiri. Wulan tersenyum lemah, tapi penuh tekad. Aku siap, aku tidak takut lagi. Malam itu, mereka bertiga berdiri bersama di tengah apartemen yang tenang, mempersiapkan diri menghadapi gelombang baru yang akan datang besok. Gelombang yang akan menentukan apakah kebenaran bisa menang atau apakah intimidasi dan kebohongan akan menelan mereka. Jakarta terasa lebih panas dan sesak dari biasanya. Suara kendaraan, klakson, dan hiruk-pikuk kota seolah menambah beban ketegangan yang sudah ada di apartemen Sari. Sari duduk di meja, menatap layar laptop yang menampilkan unggahan media sosial terbaru. Tagar baru bermunculan, beberapa mendukungnya, namun lebih banyak yang mempertanyakan integritasnya. Komentar-komentar bernada provokasi dan ancaman menumpuk dalam waktu singkat. Arga berdiri di dekat jendela, menatap jalanan yang padat di bawah. Mereka mulai bergerak lebih agresif. Ancaman tidak lagi hanya di online, tapi mulai merambah ke pihak-pihak yang bisa mengganggu kita secara langsung. Wulan menatap Sari, tangannya gemetar. Aku takut, apa mereka akan menyerang kita di publik? Sari menepuk pundak Wulan. Rasa takut itu wajar, tapi kita tidak bisa mundur. Kita punya fakta dan bukti, dan besok adalah kesempatan untuk menunjukkan semuanya. Arga membuka dokumen dari pengacara mereka. Dari desa, beberapa pihak sudah mengorganisasi protes kecil. Mereka menyebar kabar bahwa kita sengaja memprovokasi media dan ini bisa berkembang menjadi isu nasional jika tidak dikendalikan. Sari menarik napas panjang. Aku lelah, tapi kita tidak bisa berhenti. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semua perempuan yang pernah dibungkam. Wulan mengangguk. Aku ingin ikut lebih aktif. Aku tidak mau lagi menjadi korban. Sari tersenyum tipis. Kita akan hadapi ini bersama. Besok, setiap langkah harus diperhitungkan. Tidak ada yang bisa kita remehkan. Arga mencondongkan badan. Kita akan mengatur jalur aman, mengatur media, dan menyiapkan jawaban untuk setiap provokasi. Setiap tindakan harus tepat, karena lawan kita akan mencari celah sekecil apapun. Sari menatap genangan air di jalanan, memantulkan cahaya lampu kota. Ancaman bisa datang dari mana saja, terlihat maupun tersembunyi. Besok adalah medan baru, kata Sari, suaranya mantap. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berani. Tidak ada ruang untuk ragu. Arga menggenggam tangannya, dan kita akan melangkah bersama. Tidak ada yang akan kita hadapi sendiri. Wulan tersenyum lemah, tapi penuh tekad. Aku siap, aku tidak takut lagi. Malam itu, mereka bertiga mempersiapkan diri, menyiapkan strategi, dan menunggu gelombang baru yang akan datang besok. Gelombang yang bisa menentukan kemenangan atau kekalahan mereka dalam menghadapi intimidasi dan ancaman yang semakin nyata. Jakarta terasa lebih pengap daripada biasanya. Matahari menembus kabut polusi, menciptakan siluet orang-orang yang lalu lalang di jalan, seolah tanpa menyadari badai yang sedang menunggu di kehidupan Sari dan Arga. Sari duduk di ruang kerja, menatap layar ponsel yang menampilkan pesan ancaman terbaru. Besok, kau tidak akan keluar hidup-hidup jika tetap bicara. Ingat orang-orang yang kau sayangi. Jantung Sari berdetak lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya tetap mantap. Mereka tidak akan menakut-nakutiku, gumamnya. Arga berdiri di dekat jendela, menatap jalanan di bawah. Mereka mulai melakukan pengawasan fisik. Aku sudah menugaskan tim keamanan untuk mengawal apartemen. Tapi ini Jakarta. Mereka bisa mencoba menyerang di mana saja. Wulan duduk di sofa, wajahnya pucat. Aku takut. Mereka bisa menyerang kapan saja. Kita mungkin tidak aman di tempat ini. Sari menepuk pundak Wulan, menatapnya dengan serius. Aku juga takut, tapi ketakutan itu harus menjadi kekuatan kita. Besok, kita tidak hanya melawan ancaman fisik, kita juga melawan propaganda, fitnah, dan opini publik yang bisa membalikan fakta. Arga membuka laptop, menampilkan tab pergerakan beberapa pihak yang loyal kepada Budi. Mereka mungkin akan mencoba sabotas kecil di konferensi pers besok.
atau bahkan menyiapkan provokasi publik. Kita harus siap menghadapi skenario terburuk. Sari menarik napas panjang. Aku sudah siap. Ini bukan lagi soal diriku atau kita. Ini soal semua perempuan yang takut bersuara karena intimidasi. Kita harus tunjukkan bahwa kebenaran bisa menang, meski mereka mencoba menakut-nakuti. Wulan mengangguk mantap. Aku ikut. Aku tidak mau lagi menjadi korban. Sari tersenyum tipis. Kita akan hadapi ini bersama. Besok, setiap langkah harus diperhitungkan. Tidak ada yang bisa kita anggap remeh. Ancaman mereka nyata, tapi kita lebih siap daripada mereka kira. Di balkon apartemen, angin sore membawa aroma hujan semalam, menyejukkan sedikit udara panas Jakarta. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan bayangan panjang di jalanan yang ramai. Sari berdiri menatap horizon gelap. Ini adalah medan baru. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berani. Tidak ada ruang untuk ragu. Arga menggenggam tangannya. Dan kita akan melangkah bersama. Tidak ada yang akan kita hadapi sendiri. Wulan tersenyum tipis tapi penuh tekad. Aku siap. Aku tidak takut lagi. Malam itu, apartemen itu menjadi markas terakhir sebelum gelombang ancaman nyata datang. Besok, segalanya akan diuji, antara keberanian, ketakutan, dan kebenaran yang mereka pertahankan. Matahari hampir tenggelam ketika Sari, Arga, dan Wulan tiba di lokasi konferensi pers yang telah dipersiapkan dengan ketat. Gedung tinggi, mobil-mobil pengawal, dan kamera media nasional menciptakan atmosfer tegang yang hampir bisa dirasakan di udara. Sari menatap kerumunan orang, wartawan, dan kamera yang menyorot. Jantungnya berdebar namun matanya mantap. Ia tahu ancaman fisik dan propaganda bisa datang dari mana saja. Di kejauhan, beberapa orang tampak mencurigakan. Bayangan yang bergerak cepat mencoba mendekati gedung tanpa izin. Arga segera memberi isyarat pada tim pengamanan, memastikan jalur aman untuk Sari dan Wulan. Begitu konferensi dimulai, Sari berdiri di podium. Suara tegas namun jelas terdengar di seluruh ruangan. Kami berdiri di sini untuk satu tujuan, katanya. Menunjukkan kebenaran. Tidak ada ancaman, intimidasi, atau fitnah yang bisa menutup fakta. Wulan berdiri di sampingnya, menambahkan, aku telah menjadi korban kekerasan selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, aku berbicara bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah dibungkam. Beberapa wartawan mencoba menginterupsi, melempar pertanyaan provokatif, tapi Sari tetap tenang. Arga mengangguk di belakang podium, memberi sinyal bahwa mereka sudah siap menghadapi provokasi. Tiba-tiba, keributan terdengar dari luar gedung. Beberapa pihak yang loyal kepada Budi mencoba menyusup, menerobos pengamanan. Namun tim keamanan sudah waspada. Mereka menghadapi para penyusup dengan tegas, menjaga jarak aman. Sari menatap kejadian itu dan menarik napas dalam. Ini adalah bukti nyata, katanya pelan, bahwa kebenaran selalu menimbulkan perlawanan dari mereka yang takut tersingkap. Di layar media sosial, tagar baru meledak. Kebenaran tidak bisa dibungkam, perempuan berani bersuara. Gelombang dukungan pun datang lebih cepat daripada ancaman. Beberapa influencer mulai membagikan cerita mereka, memperkuat narasi kebenaran. Saat malam menjelang, konferensi pers selesai dengan sukses. Ancaman fisik berhasil diantisipasi, opini publik mulai berpihak pada mereka, dan bukti-bukti yang ditampilkan memperkuat kredibilitas Sari dan Wulan. Di apartemen, ketiganya duduk bersama, lelah tapi lega. Arga menggenggam tangan Sari, menatap matanya. Kamu luar biasa hari ini. Kita berhasil melewati badai pertama. Sari tersenyum tipis menatap Wulan. Ini baru permulaan. Masih ada gelombang yang harus kita hadapi. Tapi setidaknya kita tahu, kebenaran bisa menang jika kita berani berdiri. Wulan meneteskan air mata. Aku tidak takut lagi. Kita akan terus melawan, bersama-sama. Malam itu, Jakarta tetap berdetak di bawah kaki mereka. Ancaman belum sepenuhnya hilang, tapi satu hal sudah pasti. Kebenaran telah ditegakkan, dan tidak ada yang bisa menariknya kembali ke gelap. Khi bạn sẵn sàng, hãy nói, oke đầu tập 6, bagian dia. Jakarta terasa lebih menekan dari sebelumnya. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari pagi yang tajam, sementara di jalanan, kepadatan kendaraan dan suara klakson menambah atmosfer tegang. Sari duduk di meja kerja, menatap layar laptop yang dipenuhi komentar media sosial, liputan berita, dan pesan-pesan dari pendukung maupun pihak yang menentangnya. Beberapa unggahan menunjukkan foto-foto dari konferensi pers semalam. Beberapa memutarbalikkan fakta, menimbulkan opini negatif. Arga berdiri di dekat jendela, matanya menatap keramaian Jakarta yang seolah tanpa henti. Beberapa pihak dari desa sudah mulai bergerak lebih agresif. Mereka tidak terima fakta yang kita buka kemarin, katanya.
Wulan duduk di sofa, wajahnya pucat, tangan gemetar saat memegang ponsel. Aku takut mereka bisa menyerang kita secara langsung atau memutar opini lagi. Ini bisa menjadi bumerang. Sari menepuk pundak Wulan, menatapnya dengan serius. Aku tahu, ini tidak mudah, tapi kita sudah memprediksi ini. Besok kita harus bertindak lebih strategis. Kita harus menyiapkan bukti tambahan, jawaban untuk provokasi, dan jalur aman jika ada serangan fisik. Arga membuka dokumen pengacara mereka, menandai beberapa nama yang kemungkinan akan mencoba menyabotase langkah mereka. Kita harus antisipasi serangan di media dan fisik. Mereka akan mencari celah terkecil untuk memanfaatkan opini publik. Sari menarik napas panjang. Aku lelah, tapi kita tidak bisa mundur. Ini bukan hanya soal kita, ini tentang semua perempuan yang pernah dibungkam. Besok adalah kesempatan kita untuk memastikan kebenaran tetap menang. Wulan mengangguk mantap. Aku ingin ikut lebih aktif. Aku tidak mau lagi menjadi korban. Aku ingin berani berdiri. Sari tersenyum tipis. Kita akan hadapi ini bersama. Setiap langkah harus diperhitungkan. Tidak ada yang bisa kita anggap remeh. Di balkon apartemen, angin pagi membawa aroma kota yang bercampur polusi. Lampu-lampu jalan masih menyala meski siang mulai datang, menciptakan bayangan panjang. Sari berdiri, menatap horizon gelap. Ini adalah medan baru. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berani. Tidak ada ruang untuk ragu. Arga menggenggam tangannya, matanya serius. Dan kita akan melangkah bersama. Tidak ada yang akan kita hadapi sendiri. Wulan tersenyum tipis tapi penuh tekad. Aku siap. Aku tidak takut lagi. Mereka bertiga tahu gelombang baru ini akan menentukan arah pertarungan berikutnya, antara keberanian dan ketakutan, antara kebenaran dan kebohongan, antara kemenangan dan kekalahan. Jakarta terasa semakin panas. Di luar, kendaraan berseliweran padat, sirin sesekali terdengar, menambah kepadatan suara yang seolah menggema di apartemen Sari. Sari menatap layar laptop dengan mata yang tegas. Berita-berita online mulai menampilkan opini miring. Sebagian mencoba meremehkan keberanian mereka kemarin. Tagar negatif tersebar cepat, sementara beberapa akun anonim mengirim pesan ancaman baru. Kamu pikir bisa menang? Besok semua akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Sari menatap layar tanpa berdip. Tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya tetap mantap. Ancaman mereka tidak akan menakutiku, gumamnya pelan. Arga berdiri di dekat jendela, menatap keramaian Jakarta. Mereka mulai menggerakkan jaringan lebih luas. Ancaman ini bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk tim kita dan untuk semua yang terkait dengan kasus ini. Wulan duduk di sofa, wajahnya pucat, namun matanya bersinar penuh tekad. Aku takut, tapi aku ingin berani. Aku tidak mau lagi menjadi korban. Sari menepuk pundak Wulan. Rasa takut itu wajar, tapi ketakutan itu harus kita ubah menjadi kekuatan. Besok, kita tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tapi juga propaganda, fitnah, dan opini publik yang bisa membalikan fakta. Arga membuka laptopnya, menampilkan peta pergerakan pihak yang masih loyal kepada Budi. Mereka mungkin mencoba sabotas kecil di konferensi pers atau memprovokasi publik secara langsung. Kita harus menyiapkan segala kemungkinan dan jalur aman. Sari menarik napas panjang, menenangkan diri. Aku sudah siap. Ini bukan soal aku atau kita saja. Ini tentang semua perempuan yang takut bersuara. Besok kita harus tunjukkan bahwa kebenaran lebih kuat daripada intimidasi. Wulan mengangguk mantap. Aku ikut. Aku tidak mau lagi menjadi korban. Sari tersenyum tipis. Kita akan hadapi ini bersama. Setiap langkah diperhitungkan. Ancaman mereka nyata, tapi kita lebih siap daripada yang mereka kira. Di balkon apartemen, angin sore membawa aroma hujan semalam. Lampu-lampu kota mulai menyala. Bayangan panjang menghiasi jalanan. Sari berdiri menatap horizon gelap. Ini adalah medan baru. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berani. Tidak ada ruang untuk ragu. Arga menggenggam tangannya. Dan kita akan melangkah bersama. Tidak ada yang akan kita hadapi sendiri. Wulan tersenyum tipis, penuh tekad. Aku siap. Aku tidak takut lagi. Malam itu, apartemen menjadi markas terakhir sebelum gelombang ancaman nyata datang. Besok, segalanya akan diuji, antara keberanian, ketakutan, yang memiliki pastatan. Jakarta terasa gelap dan penuh ketegangan. Hanya lampu jalan yang memantul di genangan hujan, menciptakan bayangan yang bergerak cepat di trotoar. Sari, Arga, dan Wulan bersiap di gedung konferensi pers yang sudah dilengkapi pengamanan ekstra. Kamera, wartawan, dan tim keamanan memenuhi ruangan. Semua siap, tapi ketegangan tidak bisa disembunyikan. Saat konferensi dimulai, Sari berdiri di podium, suaranya tegas. Kita di sini untuk membela kebenaran,
Tidak ada intimidasi, ancaman, atau fitnah yang bisa menutup fakta yang sudah jelas. Wulan berdiri di sampingnya, menambahkan, "Aku pernah menjadi korban kekerasan, tapi sekarang aku berbicara untuk semua perempuan yang takut bersuara." Beberapa wartawan mencoba menanyakan pertanyaan provokatif, namun Sari tetap tenang. Arga memberi isyarat agar tim keamanan waspada terhadap setiap gerakan mencurigakan. Tiba-tiba, beberapa pihak yang loyal kepada Budi mencoba menerobos pengamanan. Mereka menyerang dengan cepat, namun tim keamanan menghadang mereka dengan tegas. Kekacauan terjadi di pintu masuk, tetapi tidak sampai menyentuh podium. Sari menatap kejadian itu dan menarik napas panjang. Ini bukti nyata. Kebenaran selalu menimbulkan perlawanan dari mereka yang takut tersingkap. Di media sosial, tagar baru meledak. Kebenaran tidak bisa dibungkam, perempuan berani bersuara. Gelombang dukungan datang lebih cepat daripada ancaman. Beberapa influencer dan media independen mulai menyebarkan kisah mereka, memperkuat narasi kebenaran. Saat malam menjelang, konferensi pers selesai dengan sukses. Ancaman fisik berhasil diantisipasi, opini publik mulai berpihak pada mereka, dan bukti-bukti yang ditampilkan memperkuat kredibilitas Sari dan Wulan. Di apartemen, ketiganya duduk bersama, lelah tapi lega. Arga menggenggam tangan Sari. "Kamu luar biasa hari ini. Kita berhasil melewati badai pertama." Sari tersenyum tipis menatap Wulan. "Ini baru permulaan. Masih ada gelombang yang harus kita hadapi. Tapi setidaknya kita tahu, kebenaran bisa menang jika kita berani berdiri." Wulan meneteskan air mata. "Aku tidak takut lagi. Kita akan terus melawan bersama-sama." Jakarta tetap berdetak di bawah kaki mereka. Ancaman belum sepenuhnya hilang, tapi satu hal sudah pasti, kebenaran telah ditegakkan, dan tidak ada yang bisa menariknya kembali ke gelap. Hormat kami sampaikan kepada para pendengar setia. Anda baru saja menyimak episode 3 dari kisah yang kami kirimkan. Kami sangat berharap Anda terus mendukung dan menemani kami di episode-episode selanjutnya. Untuk mendukung kanal ini, silakan berlangganan, memberi tanda suka, membagikan video, serta meninggalkan komentar di bawah untuk menyampaikan pendapat dan kesan Anda. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang berkualitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.